Oke, selanjutnya kita kembali ke materi pokok tadi ya. Selanjutnya kita kembali ke materi money management dan risk management ini ya. Kita kembali ke money management dan risk management. Yang pertama berkaitan dengan modal ya. Yang kedua nanti berkaitan dengan target. Kemudian berkaitan dengan ketahanan. Ya, ketahanan berkaitan dengan lotnya nanti. Kita awali dari modal dulu ya. Modal yang ideal berapa? Modal yang pas berapa ya? Modal ideal, modal yang pas, modal yang tepat itu sesuai dengan kemampuan yang pasti. Tidak ada batas ukurannya, tetapi sesuaikan dengan kemampuan. Yang kedua, sesuaikan dengan target kita. Sesuaikan dengan target kita. Ini ada modal, ada target, ada ketahanan atau lot. Tadi kita menggunakan misalkan day trading ya. Saya contohkan menggunakan day trading. Saya ilustrasikan dulu. Day trading. Trading harian. Satu hari selesai, satu hari clear. Maka ketahanan tadi 20.000 pips. Atau kalau kita mau berisiko tinggi atau berisiko menggunakan 10.000 pips boleh. Yang terpenting kita punya keahlian di sana, punya skill di sana. Kemudian perhatikan ketika ketahanan kita sudah kita ukur di sana. Ya, ketahanan saya memilih yang 20.000 misalnya. Maka nanti karena ini day trading, berapa target yang akan kita capai ya? Atau berapa kira-kira yang menjadi tujuan ya, yang harus kita pengen dapatkan. Misalkan di dalam satu bulan saya butuh 20 juta rupiah ya. Dalam satu bulan saya butuh 20 juta rupiah. Kemudian ini saya bagi menjadi 20 hari kerja. Karena satu bulan di trading itu 20 hari kerja. Maka satu hari saya butuh 1 juta rupiah per hari. Anggap saja 1 juta ini dengan kurs tetap 10.000, maka saya butuh satu hari itu $100. Satu hari $100. Sehingga targetnya kita sudah tentukan di sini $100 per hari. Kemudian target sudah kita dapatkan. Modal yang kita butuhkan berapa ya? Modal yang kita butuhkan berapa ketika kita mentargetkan satu hari $100. Kembali ke ketahanan tadi ya, kembali ke ketahanan ya. Yang kita ambil adalah ketahanan harian, yaitu kita bisa ambil di antara ini 20.000 bisa 10.000 pip. Kemudian ini ada target harian kita. Ada lagi target yang realistis ya. Target yang realistis harus sesuaikan. Ada target harian, kemudian ada target realistis. Jadi jangan hanya kita berpikir target harian kita tanpa melihat ini realistis apa enggak, ini masuk akal apa enggak. Kalau masuk akal jalankan, kalau tidak masuk akal jangan diteruskan, karena akan menjadi spekulasi tingkat tinggi ya. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan ketahanan, lotnya ugal-ugalan, maka yang terjadi satu kali dua kali kita bisa profit yang sesuai dengan kita harapkan, tapi selanjutnya akan sulit untuk bertahan lagi, akan sulit untuk nanti konsisten di sana. Maka harus ada target yang realistis. Berapa target yang realistis ini? Ya, sesuaikan kemampuan juga. Dalam kondisi normal kita bisa ambil 0,5 sampai 1% per hari. Artinya kita tidak punya bekal yang masih banyak, belum cukup pengalaman di sana. Kita bisa ambil keuntungan 0,5 hingga 1% per hari. Kita latih, kita coba dengan teknik yang kita sudah kuasai, kira-kira mampu tidak bertahan dengan persentase sekian ya, 0,1, 0,5 hingga 1% dari modalnya ini per hari. Kalau kita sudah mampu di sana, kita bisa tingkatkan nanti ya 2 sampai 3% dari modalnya ini per hari. Kalau nanti kita ternyata masih bisa menguasai dengan baik, ya ambil di atasnya, tetapi jangan terlalu jauh ya.
Meskipun kita sudah pengalaman panjang, kalau kita ngambil terlalu jauh, satu hari 20%, 30%, kita bisa dapatnya, tapi bertahannya akan sulit nanti. Dengan angka-angka yang cukup tinggi itu akan sangat sulit kita bertahan lama dengan target kita. Kalau kita sudah tahu yang realistis sesuai kemampuan kita ya, karena 0,5 ini kalau kita belum bisa mendapatkan berarti masih belum realistis. Demikian juga 5%. 5% ini ketika kita bisa dapatkan secara terus-menerus dengan kondisi pasar yang bagaimanapun, ya, tentu ini realistis bagi kita. Kalau kita dapat satu hari bisa 7% misalkan, dan ini bisa bertahan lama, maka ini adalah realistis sesuai dengan kemampuan kita. Jadi realistis ini satu kita bisa lihat dari angka, yang kedua dari kemampuan kita. Kalau teman-teman mungkin bisa dengan 2% bertahan lama dengan kondisi pasar yang ada, dan terus ada perkembangan profit atau perkembangan aset kita dari profit yang sudah kita dapatkan secara terus menerus, maka itu adalah realistis. Nah, saya tidak terlalu jauh, tidak terlalu muluk-muluk dulu. Saya ambil yang contoh sederhana, ambil yang 1% per hari. Ambil 1% per hari. Maka nanti modal yang kita butuhkan adalah 100% dibagi 1% dikali target kita, $100. Maka modal yang kita harus siapkan adalah 10.000, minimal 10.000 US dollar. Kok terlalu kecil sekali targetnya, kemudian modalnya terlalu besar. Karena kita ingin trading kita adalah trading yang sehat dan kemampuan kita masih belum bisa terlalu tinggi ya. Kalau kita 1% sudah bisa lewati dengan baik, sudah terus menerus kita sudah bisa dapatkan profit kita, maka kita bisa naikkan nanti ya, misalkan jadi 3%, tidak masalah. Kalau 3% berarti modal yang kita butuhkan akan sangat berbeda, dikali target kita adalah $100. Maka modal yang kita butuhkan adalah ini 100 kita bagi dengan 3, kita kali dengan $100, maka kita hanya butuh 3.300, 3.333 ya, 3.500 lah kita bulatkan, 3.500. Tapi diingat 3% ini bukan hal yang mudah ya. Target satu hari 3% ini bukan perkara yang mudah. Kita harus betul-betul punya pengalaman yang panjang, punya teknik yang matang, kemudian sudah harus betul-betul diterapkan dengan baik ya. Untuk mendapatkan 3% satu hari ini luar biasa, bagi pemula tentu akan sangat sulit untuk mendapatkan sekian. Sulit ini bukan berarti tidak bisa, tetapi untuk menjaga konsistensinya, untuk menjaga kontinuitasnya akan sulit nanti. Bahkan 10%, 20% bisa, kalau kita ngomong bisa semuanya. Tapi bisanya itu apakah karena spekulasi, apakah karena keberuntungan, atau betul-betul perhitungan. Ya, kalau hanya keberuntungan, biasanya besok atau lusanya lagi kita tidak bisa mempertahankan di sana. Kita profit banyak, besok habis lagi. Hari ini profit, besok habis, besok profit lagi, besoknya lagi habis lagi, dan seterusnya begitu. Oke, kita akan coba untuk bersihkan dulu biar lebih jelas. Saya kembalikan ke contoh tadi ya, modal tadi 10.000. Kalau kita menggunakan target yang 1% per hari, 1% modal per hari, kita bisa gunakan 3.500 lah ya, $3.500 kalau kita menggunakan target profit kita 3% dari modal. Diingat 3% modal per hari ini kalau satu bulan 60%, hampir sudah lebih dari separuh dari modal kita. Kita bandingkan dengan investasi bisnis yang real, karena trading ini juga dagang, trading ini bisnis ya, jangan dianggap sebagai satu tebak-tebakan, harus ada manajemen dengan baik. 60% ini kalau kita analogikan ya, kita bandingkan dengan bisnis real
Ini sudah luar biasa besar. Sudah luar biasa besar ya. Target bulanan itu rata-rata 10 sampai 20% normalnya itu. 10 sampai 20%. Sehingga kalau 10% ini kan 0,5 sampai 1%. Terlalu kecil, jadi kalau kita mau dapatkan yang realistis itu mudah sekali sebenarnya. Cuma angkanya memang kecil. Kalau kita pengen angka profitnya besar, maka naikkan modalnya. Jangan resikonya. Kalau resikonya dinaikkan, nanti kita tidak punya skill di sana, amburadul, kacau lagi. Nah, kita menggunakan yang standar dulu, yang realistis paling gampang bagi pemula ya. Pemula ini tidak banyak pengalaman, belum punya pemahaman yang tinggi, dan masih belum bisa bertahan dengan profit yang kecil sekalipun. Maka kita gunakan 1% dulu dalam target kita ya, 1% modal per hari. Sehingga untuk mendapatkan satu hari $100, ini kita butuh 10.000 modalnya tadi ya, $10.000. Saya pastikan tidak mungkin habis kalau kita betul mengikuti step by stepnya nanti. Nah, sekarang contoh berikutnya, saya tidak punya modal 10.000 misalkan. Oke, saya hanya punya modal 2.000 misalkan. Ya tidak masalah. Artinya kalau kita sudah punya modal dan kemampuan modal kita misalkan hanya 2.000, maka sesuaikan dengan modal yang ada. Artinya target kita yang menyesuaikan 1% misalkan, sehingga hanya $20. Ya, target kita $20. Kecil atau besar bergantung pada modal kita ya. Semakin tinggi modal yang kita gunakan, tentu potensi untuk profit juga semakin besar. Seperti halnya kita bisnis yang real. Kita punya modal 10 juta dengan modal 100 juta, tentu nanti belanja kita juga beda. Sehingga ketika kita mindset kita sudah terbentuk di sana, maka nanti bukan hanya tebak-tebakan, bukan kita cuma menebak turun dan naiknya, tapi betul-betul dijadikan sebagai bisnis yang diperhitungkan, yang harus diperhitungkan dan harus direncanakan. Dengan contoh yang kedua ini, modal 2.000, targetnya 1% adalah $20. Kemudian ketahanan tadi ya, ketahanan dengan day trading ini tadi ada 20.000, atau kita mau beresiko menggunakan 10.000, boleh. Kalau kita menggunakan 20.000 ketahanan ini, maka nanti lot yang kita gunakan ini 20.000, modal kita adalah 2.000, kita bagi dengan 20.000. Nanti akan ketemu di sana lotnya. Berapa lot yang kita gunakan? Ya, kita tinggal masukkan 2.000, kita bagi dengan 20.000. Nah, lot maksimum yang kita gunakan adalah 0,1. Ini maksimum. Artinya kalau kita mau entry berikutnya, berarti nunggu ini selesai dulu, clear dulu. Atau kita bisa pecah menjadi beberapa transaksi. 0,1 ini bisa kita pecah menjadi 0,02, 0,03, 0,05. Bisa 3 kali. Ternyata kecil sekali ya, karena kita betul-betul safety ya, pengen keamanan kita. Pengen trading ini betul-betul bertahan lama menjadi bagian dari bisnis, sehingga betul-betul kita perhitungkan resikonya, kita perhitungkan ketahanannya. Sekarang kita coba dengan yang ketahanan 10.000 pip ya. Ini ketahanan ini artinya mampu menahan sekian ini. Kalau dia bergerak floating naik turun, ini masih mampu menahan yang sekian, sehingga tidak mungkin satu hari habis, tidak mungkin kita MC, bahkan 1 minggu pun tidak mungkin MC kalau kita mengikuti step by step dengan baik. Yang kita sering MC itu karena kita tidak tahu perhitungan, tidak tahu bagaimana kita meresikukan. Nah, sekarang dengan ketahanan 10.000 ya, lot yang kita gunakan berapa? Modal kita bagi dengan ketahanan kita 10.000, maka akan 2 kalinya dari ini, 0,2, lotnya 0,2. Nah, targetnya adalah $20. 0,1 ini kalau $20 target per hari kita, maka untuk mendapatkan 20 ini berarti 20 dibagi 0,1, nanti ketemu 200 pip. Sehingga satu hari kita butuh 200 pip.
200 pergerakan. Kalau yang kita gunakan lot 0,1, kita dapat satu kali transaksi adalah 100, maka cukup 2 kali transaksi kita dapat, kita sudah terpenuhi target kita. Target kita adalah 100 pip, lotnya 0,1, 2 kali transaksi terpenuhi sudah target profitnya. Sementara yang lot 0,2 untuk mendapatkan target 100 dolar, 20 dolar. Untuk mendapatkan 20 dolar ini dibagi dengan 0,2, sehingga hanya butuh 100 pip. Satu kali transaksi terpenuhi. Kalau kita langsung gunakan lot maksimumnya. Kalau kita gunakan 2 kalinya dipecah 0,1, artinya butuh 2 kali transaksi. Satu kali transaksi target profit kita 100 pip. 0,1 misalkan berarti 10 dolar, 0,2 berarti 20 dolar. Ini yang kita harus perhatikan. Jadi perhitungan termasuk berapa kali transaksi yang harus kita gunakan, harus kita lakukan sesuai dengan target kita. Di emas tadi sudah di awal kita singgung, rata-rata target kita sehari itu antara 500 hingga 700.